sebenarnya sini juga aku mau bilang juga ya, kemarin kan sempat ada isu tentang CCTV yang masuk di kamar itu. Oke. Nah, di sini aku tuh mau ngomong bahwa kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya. Karena Oke. kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, Oke. udah seperti saudara, Oke. dan juga istrinya juga itu kenal baik sama kita juga, sama aku gitu. Dan kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah gitu. Jadi sebenarnya ini akhirnya menjadi salah paham aja gitu kalau dari perspektif kamu. Iya, karena jelas itu memang yang mengizinkan tinggal di situ adalah beliau gitu loh. Saya sebagai istri ikut aja, tapi memang saya akui di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Nah, makanya kenapa doa aku tuh sebelum aku menikah tuh, ya Allah tolong kirimkan aku seorang pasangan yang bisa menuntun aku dunia akhirat. Karena aku merasa aku sangat kurang akan agama gitu. Nah, memang salah gitu. Makanya saya minta maaf, memang bukan muhrim betul. Saya banyak banget kekurangan di situ. Saya nggak tahu bahwa ternyata ngobrol berduaan gitu satu ruangan. Nah, tapi rumah tangga kita seperti itu. Paham nggak maksudnya? Oke. Jadi ruangan itu, kamar itu adalah kamar mainan anak-anak juga. Anak keluar masuk, Mbak juga mau bersihin apa ngambil sesuatu juga di situ. Jadi rumah itu yang tinggal 11 orang gitu. Jadi ya memang saya banyak kurangnya. Memang saya belum jadi istri sempurna. Saya secara agama memang saya salah. Tapi saat itu kita sama-sama lagi belajar juga gitu. Pasangan saya juga saat itu istilahnya tidak menggunakan rules bahwa kita bersalaman aja, bersentuhan aja kan bukan muhrim gitu. Sedangkan pasangan saya saat itu tidak mengindahkan itu juga gitu. Sebenarnya dalam rumah tangga kan, nah kodanya kan laki-laki. Nah di situ aku melihat juga, oh dia fine-fine aja dan ini adalah saudara, udah kayak saudara dan ngobrolnya sama istrinya juga gitu. Jadi buat aku kenapa kok jadi aku yang disalahin ya gitu loh. Intinya pola itu bingung sih sebenarnya dalam konteks itu ya. Ini realnya ya. Iya. Dia bingung dia sebenarnya. Ini gue mesti ngapain sih sebenarnya, gue diomelin mulu gitu kan? Iya. Gitu. Oke. Nah itulah yang sebenarnya memunculkan Baim gitu ya, memunculkan ada yang dibilang pihak tiga itu gitu ya. Oke. Tapi dia nggak ada tuh dalam putusan nama pihak tiga, nggak ada tuh gitu. Oke. Nah pihak tiga ini temen. Nah temennya ini sebenarnya diminta tolong dong gitu kan, lo istilahnya apa lebih tepatnya? Fasilitasi. Untuk Memediasikan. enggak, bagaimana pola itu menjadi lebih baik seperti yang dipahami. Oke. Kan gitu ya. Penengah ya juga. Ya bisa juga penengah gitu Ya, kan. kita Namanya life coach ya. Oke. Artinya membuat pola jauh lebih baik berdasarkan pemahamannya dia. Gitu Oke. kan. Itu permintaan siapa? Baik, tapi dia nggak ngaku, gitu Oke, kan. oke. Dia nggak ngaku. Tapi yang jelas adalah ketika dia numpang di situ, nah kemudian diminta sekalian, terus kayak kalau kalian ini aja deh, apa namanya, lo bisa bikin pola jadi jauh lebih baik lah gitu. Oh, bantu rumah tangganya supaya komunikasinya bagus Ya, gitu-gitu. Itu permintaan dari itu baik, perkataan itu ya. Oke. Nah, jadi dari situ makanya yang namanya life coach itu kan ya karena dia ada di situ bisa jadi 24 jam kan gitu kan. Ya, tadi udah diceritakan. Jadi dia juga tinggal di situ segala macam ya. Tinggalnya untuk beberapa ini aja Ya sih. sebulan deh. Oke. Ya, jadi memang saya nggak tahu kenapa alasan tinggalnya apa gitu. Cuman pas tinggal itu memang kita memang berteman, nggak cuma life coach aja. Kita memang berteman gitu. Iya. Memang menggunakan orang tengah untuk misalnya kita berantem, mantan saya bilang, tuh kasih tahu tuh, Pol lu gini-gini ya, dah. Nanti misalnya aku berantem nangis-nangis, aku tuh gini loh bingung karena komunikasi aku terus terang kurang baik. Gitu. Dari awal menikah atau? Iya, dari awal menikah. Alhamdulillahnya pas waktu menikah gesekan mulai.
Karena kan aku juga alfa, beliau alfa gitu. 8 bulan nggak ada gesekan Nggak ada, sebelum menikah. manis banget, iya. Begitu nikah mulai ada gesekan. Iya, karena kan baru tinggal bareng, Oke. terus baru tahu karakter masing-masing dari Oke. situ. Dan aku paham sekali gitu. Dan aku yakin, aku juga bukan manusia sempurna dan istri sempurna, enggak. Tapi aku mau belajar. Maka aku bilang, tolong bimbing aku.